Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jumpa lagi di podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan bersama saya Dani, bagian Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Saya sore ini ditemani oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Saya Mona Esti Hasdudi dari Unit Poli Rawat Jalan selaku PICTB Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Oh ya, oke. Mbak Mona, ini untuk pengetahuan ya, ini kita sudah podcast keempat di YouTube-nya Rumah Sakit ya. Jadi sudah ada podcast tentang ibadah, ada podcast tentang lansia, ada podcast tentang bayi. Nah, hari ini kita mau bicara sedikit tentang TBC. Nah, ini kalau nggak salah udah mau mendekati hari TBC nih. Iya. Itu kapan ya? Tanggal 24 Maret itu ada peringatan Hari TBC sedunia. Oh, tanggal 24 Maret. Iya, Oh. tanggal 24. Oh, begitu mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi di bulan ini kita akan bertemu dengan Hari TBC sedunia tanggal 24 Maret ya. Betul ya? Oh, ini kan kadang orang masih awam ya dengan TBC. TBC itu apa toh gitu? TBC itu bagaimana sih cara penanganannya ataupun bagaimana atau cara tertularnya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mbak Mona. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya apa sih itu TBC. Mungkin kita semua mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan mungkin udah paham gitu. Apa sih TBC itu, penyakit apa sih? Ya, TBC itu ditularkan lewat udara ya Bapak dan ya, dari penderita itu sendiri ke orang lain yang berada di sekitar lingkungan itu. Apalagi TBC itu adalah penularan dibanding penyakit yang lain. TBC itu penularannya lebih cepat melalui percikan air ludah pasien, melalui saat berbicara, pasien batuk, terus pasien bersin tanpa menutup mulut, hidung, ataupun pasien itu sendiri, penderita pasien itu sendiri tidak memakai masker. Terus bakteri TBC itu sendiri dapat bertahan di udara sekitar kita itu sampai beberapa jam. Jadi terutama yang tempat yang lembab, yang tertutup, yang gelap. Jadi bakteri TBC itu berada di udara itu tersebut dapat terhirup dari ke orang lain. Apalagi orang lain itu juga tidak memakai masker. Jadi kesadaran kita sendiri, kesadaran khususnya untuk penderita TBC, mungkin dari awal udah dikasih tahu untuk tetap memakai masker dimanapun berada. Oh, jadi kalau TBC mudah menular ya? Mudah sekali menular, apalagi sama-sama menggunakan, misalkan satu rumah penderita itu ada yang terjangkit TBC, kita pemakaian bareng seperti peralatan makan, peralatan mandi, serta pakaian atau peralatan tidur, kita pemakaian bersama. Nah, itu sangat salah satu penyebab penularan TBC itu sendiri. Oh, jadi kalau barang-barang yang dipakai bersama itu jadi sebagai media untuk penularan ya? Iya. Oh. Selain udara juga barang-barang yang di sekitar. Barang-barang yang di sekitar. Cuman itu memang paling mudah merebak melalui udara ya? Melalui udara. Oh iya. Terus kalau TBC sendiri itu kan ada ini ya, kayak siapa sih yang resiko tinggi kena TBC itu? Yang resiko tinggi terkena TBC itu salah satunya adalah keluarga atau sekitar yang kontak erat dengan pasien itu tersebut. Ya, jadi keluarga, misalkan ada salah satu keluarga kita yang terkena TBC, penyakit yang menular itu, kalau misalkan penanganannya tidak baik atau tidak maksimal, nanti bisa menimbulkan penularan. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya yang harus
yang harus kita tangani, yaitu jika daya tahan yang baik. Daya tahan yang baik itu bakteri yang masuk tubuh dapat dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh kita, sehingga orang tersebut insya Allah tidak akan terpapar sakit TBC karena daya tahan kita baik. Kemungkinan yang kedua itu yaitu terjadi kondisi yang disebabkan oleh yang disebut dengan infeksi laten. Infeksi laten itu sendiri kondisi bakteri TBC masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dipagari oleh sistem kekebalan tubuh. Bakteri tersebut dalam kondisi tertidur ya misalnya, sehingga bakteri tersebut tidak menimbulkan penyakit. Terus yang ketiga, jika daya tahan tubuh baik, bakteri TBC tidak akan menimbulkan sakit TBC ke orang lain. Orang dengan infeksi laten itu tidak mempunyai gejala sakit TBC dan tidak menularkan penyakit, tetapi bakteri yang ada di dalam tubuhnya sewaktu-waktu bisa menjadi aktif dan menimbulkan sakit TBC itu sendiri. Bakteri bisa aktif atau bangun jika kondisi kekebalan tubuh kita atau tubuh anak itu turun. Oleh karena itu, orang dengan infeksi laten TBC itu harus meminum obat pencegahan TBC itu sendiri. Iya, jadi ada terapi untuk pencegahan TBC. Jadi tadi maksudnya itu ada 3 ya? Iya. Ya, ada yang orang sudah betul-betul tertular. Yang kedua, dia hanya kena di tubuhnya, cuman bakterinya tidak aktif. Iya. Terus yang ketiga, yang sudah kena tapi minum obat gitu ya? Iya. Oh, seperti itu. Itu ini enggak ya? Ada cirinya, ada yang tidak ada cirinya. Sebetulnya kalau keluhannya itu apa ya? Kalau keluhan TBC itu sendiri? Kalau keluhan TBC itu mungkin yang bisa, tapi kalau TBC itu kan harus ada pasien itu di diagnosa TBC kan banyak pemeriksaannya ya Bapak ya. Iya, iya. Tapi dengan tanda dan gejala mesti nanti ada misalkan batuk lama 2 minggu, batuk lama 2 minggu. Iya, terus ada penurunan berat badan, terus ada kurangnya nafsu makan. Iya, terus ada batuk dahak tapi bersamaan dengan batuk darah. Oh, itu sebagian tanda-tanda dan gejala TBC ya. Iya. Itu katanya ada yang keringat dingin juga, itu keringat dingin setiap malam, tapi untuk pemeriksaan selanjutnya itu tetap harus ada pemeriksaan dari entah itu rongsen, terus pemeriksaan mikroskopis, TCM atau bakteriologis BTA. Oh gitu, iya. Oke, terus kalau sudah diketahui dia TBC, terus apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan? Untuk pasien itu sendiri? Ya, untuk pasien. Kalau penderita itu sudah didiagnosa TBC, itu harus dilakukan segera mungkin, harus mendapatkan terapi. Iya, harus mendapatkan terapi. Jadi pasien itu tuh harus meminum obat itu selama 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan itu wajib, enggak boleh putus meskipun 1 hari pun. Oh iya, jadi tiap hari penderita itu wajib minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Entah itu pasien periksa ke rumah sakit, entah itu pasien periksa ke puskesmas, obat TB itu sama. Dan obat TB itu semuanya gratis dari pemerintah. Oh, obatnya gratis loh di rumah sakit Aisyah Muncrat. Jadi kalau ada tetangga sekitar yang mungkin tadi ada gejala-gejala tadi ya, itu mungkin nanti boleh disarankan untuk periksa dulu. Siapa tahu terkena TBC dan obatnya itu gratis. Gratis, iya. Screening itu wajib. Screening itu wajib. Screening, iya. Terus kalau cara pencegahan TBC itu bagaimana? Kalau pencegahan TBC itu sekarang pemerintah udah ada TPT namanya. TPT itu terapi pencegahan TBC. Terapi pencegahan TBC. Itu khusus untuk terapi untuk yang tidak sakit TBC. Tidak sakit TBC. Iya, misalkan
ada kontak serumah dengan pasien. Kontak serumah dengan Ya, pasien. terus ada penderita yang orang HIV atau AIDS, ya itu wajib untuk di TPT. Terus orang dengan yang beresiko. Orang yang beresiko. Ya, yang kontak serumah itu untuk anak usia 0 sampai 14 tahun itu wajib 14 tahun remaja dan dewasa yang tinggal satu rumah sama penderita TBC itu wajib untuk TPT. Oh, itu Ya. pencegahan ya. Pencegahan. Oke. Terus dengan orang yang dengan kasus HIV atau HIV AIDS, karena virus HIV yang kita ketahui virus itu tuh yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau yang disebut dengan ODHA, mempunyai daya tahan tubuh yang lemah sehingga berisiko sekali untuk penularan TBC itu sendiri. Terus apalagi dengan orang yang berisiko tinggi untuk penularan TBC itu seperti pasien yang menjalani pengobatan kanker, pasien yang mendapatkan perawatan dialisis, pasien yang sedang menjalani transplantasi organ, terus perawat, apalagi kita yang bekerja di mitra rumah sakit Aisyah ini nggak tetap resiko penularan itu pasti ada ya. Iya, apalagi kita kontak langsung dengan penderita. Ya meskipun kita juga udah pakai masker tapi kadang nutung ya. Entah itu petugas di poli, sekolah, asrama, pengungsian atau di tempat-tempat yang tertutup. Sangat-sangat sekali untuk cepat penularan ya sendiri. Iya. Berarti ini kalau TBC ada yang bisa dirawat di rumah, ada juga yang di rumah sakit ya? Ada juga. Oh ya. Itu kalau yang dirawat di rumah sakit itu yang seperti apa? Kalau yang perawatan di rumah sakit itu tetap yang sesuai yang dengan ada penyakit penyerta yang lain. Oh, ada penyakit penyerta. Iya, apalagi dengan penderita, misalkan kita ambil satu kasus aja, penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Itu juga sangat rentan sekali untuk penularan itu. Oh, gitu. Iya, jadi kan kalau misalkan perawatan yang di rumah itu kan hanya untuk penderita yang benar-benar cuma TBC aja. Tidak ada penyakit yang komorbid yang lain seperti gula, hipertensi kayak gitu. Tapi kalau yang untuk penderita khususnya TBC tapi ada komorbid yang lain seperti diabetes, terus HIV, terus darah tinggi ataupun yang lain itu dianjurkan tetap periksanya harus dengan penanganan yang dokter spesialis. Oh, jadi itu mitra rumah sakit Aisyah Munjiran. Jadi kalau ada yang tertular TBC itu tidak semestinya dirawat di rumah sakit, nanti sesuai dengan kondisinya pasien. Kalau pas tadi itu ada penyakit-penyakit lain ya mungkin itu butuh penanganan dari dokter-dokter yang lain, jadi dirawat di rumah sakit begitu ya. Oh gitu. Terus kalau penularan itu TBC yang tadi kan sudah disampaikan, penderita HIV/AIDS, penyakit yang lain itu menular ke anak tidak ya? Apa misalnya dari ibu melahir atau ibu hamil ke putranya bisa menularkan atau tidak ya? Kalau untuk yang ibu melahirkan ke anak bayinya itu tetap bisa. Kita bisa menularkan ya? Iya, tetap bisa. Iya, apalagi kekebalan tubuh seorang bayi itu kan belum membentuk sempurna. Belum sempurna ya, jadi itu tetap kewaspadaan kita, kewaspadaan keluarga itu sendiri. Berarti itu termasuk resiko juga ya? Resiko tinggi juga. Resiko tinggi juga. Resiko tinggi juga. Terus kalau untuk yang TFT tadi kan untuk pencegahan ya? TPT, iya. TPT yang pencegahan itu obatnya juga gratis? Obatnya juga gratis. Oh, seperti itu. Sama minumnya juga 6 bulan setiap. Oh, 6 bulan juga. Oh. Tapi tetap ada pengawasan dari dokter juga. Oh, jadi tidak asal. Tidak itu ya. Iya. Terus apa lagi Mbak yang selain tadi nih yang terkaitannya dengan TBC? Terkait dengan TBC, terus
TPT ya mungkin ya. Mm-mm. TPT itu tuh sebenarnya itu sangat penting gitu untuk terapi TPT itu sendiri. Contoh ada seorang anak yang kontak erat dengan keluarga anak itu, kontak erat dengan pasien TBC yang satu rumah, itu harus melakukan pengobatan pencegahan. Misalkan contohnya anak ini berumur 14 bulan, ibunya sakit TBC paru dan sedang dalam pengobatan aktif selama 6 bulan, tetapi anaknya tidak mendapatkan obat pencegahan. Anak mengalami demam, batuk selama 1 bulan, nggak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter tetapi belum membaik. Akhirnya anak itu ada keluhan sesak nafas, terus dibawalah ke RS dan ternyata kondisinya itu cukup berat gitu, dan harus dilakukan perawatan itu sampai di ICU. Ya, dan memerlukan alat bantu nafas. Itu sebagai contoh aja. Iya, jadi TPT itu perlu untuk pencegahan terjadinya sakit penularan TBC itu. Jika kita bisa mencegah terjadinya sakit TBC, maka akan mengurangi sumber penularan dan pencegahan penularan selanjutnya. Terus dengan demikian ini akan membantu menghilangkan mengurangi kasus beban negara sebagai penyumbang nomor 2 gitu Pak. Di sekarang nomor 2 sedunia TBC itu terbanyak Indonesia. Iya, sekarang udah nomor 2. Jadi kasusnya itu tiap tahun itu malah berkurang itu enggak, tapi malah bertambah. Bertambah. Sekarang kita ada di nomor 2 sedunia itu untuk kasus tertinggi di TBC di saat ini. Yang nomor 1 India Bu ya? Nomor 1 India. Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan, ternyata Indonesia nomor 2 penderita TBC sedunia. Jadi ini tugas kita, bagaimana supaya TBC itu bisa ditekan, diobati, dan paling tidak menambah di lingkungan kita. Jadi kita harus punya peran serta yang aktif, paling tidak bagaimana kita mencegah terjadinya TBC tersebut. Untuk tadi Mbak Mona, kan tadi sudah ada gejala ya, terus sudah ada pemeriksaan, sudah ada pengobatan. Ini TBC itu bisa sembuh tidak? Bisa sembuh. Iya, TBC itu bisa sembuh karena pengobatan selama 6 bulan itu tuh pasien memang benar-benar dipantau dan benar-benar harus rutin minum obat. Itu memang harus. Jadi TBC itu bisa sembuh dan bisa juga kambuh. Bisa sembuh dan bisa kambuh. Nah, itu harus diingat. Jadi minum obat harus rutin, harus full 6 bulan. Makanya harus ada yang mengawasi, pengawas minum obat. Nah, itu apa Mbak? Saya pernah dengar itu. Pengawas minum obat itu apa ya? Atau apa tuh bahasanya itu? PMO. PMO. Kalau di kita pengawas minum obat itu bahasanya itu PMO. PMO. Pengawas minum obat. Jadi itu kayak apa itu Mbak? PMO itu? Itu siapa sih yang PMO itu? PMO itu bisa juga, kalau di kita kan rumah sakit ya. Jadi kita tidak bisa memantau setiap hari, tidak bisa memantau setiap hari ke pasien. Jadi setiap kali kontrol pasien itu dengan keluarga kita tekankan. Keluarga juga sebagai PMO juga. Iya, keluarga sangat penting untuk melakukan pemantauan pengobatan itu sendiri. Iya, jadi dengan adanya dukungan dari keluarga, pasti pasien itu juga semangat untuk sembuh, semangat untuk menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan dan sampai tuntas. Seperti itu. Jadi itu ya, Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan, dukungan keluarga penting. Jadi kalau ada yang TBC jangan dikucilkan, tapi dibantu.
jangan ditinggalkan, tetapi ditemani. Berarti harus keluarga itu punya peranan penting agar anggota keluarga bisa sehat. Selain keluarga, berarti masyarakat sekitar juga harus ikut berperan serta supaya di masyarakat itu lebih sehat. Jadi kayaknya kan ada ini ya, tema TBC tahun ini apa ya Mbak? Ini kan ada tadi ya menyambut hari TBC ya, Iya. 24 Maret. Kalau Iya. boleh tahu temanya apa nih tahun ini? Untuk tema yang tahun ini yang sudah itu ada tema yang sekarang itu ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Tuh, kita ulangi ya, Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Wah, ini harusnya kita punya semangat Indonesia harus bisa. Dari nomor 2, mudah-mudahan kita bisa tekan di tingkat yang paling bawah. Kalau sebelumnya itu akan ada namanya TOS ya. Ya, TOS itu apa Mbak? TOS Mbak? tos. Temukan, Temukan, obati, sampai sembuh. sampai sembuh. Nah itu berarti ini kepanjangan dari sebelum ini ya. Jadi temukan orangnya, Ya. obati sampai sembuh. Kalau itu dijalankan, insya Allah Indonesia bisa. Mungkin itu dari kami. Ada pesan-pesan dari Mbak Mona sebagai perawat di ini poliklinik yang kemudian termasuk di ini masuk agendanya program nasional ya. Ya, Proknas TBC. Proknas TBC. Jadi di akreditasi itu ada Proknas ya. Iya. Oh ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Mona? Dari saya selaku PICT di Rumah Sakit Aisyah Muntilan, mari kita bersama. Pesan-pesan dari saya, ayo kita bersama-sama untuk memberantas TBC yang sangat-sangat banyak kasusnya. Kita harus saling sadar diri, terus kita saling mendukung bersama-sama. Kalau bukan dari kita sendiri, bukan dari diri kita sendiri, mau siapa lagi ya? Apalagi sekarang dengan kasus TB di Indonesia ini yang sudah sangat memprihatinkan, yang sudah sangat bikin was-was. Apalagi kita tahun 2030 nih, kita harus udah bebas TB. Mari kita bersama-sama untuk memberantas TBC, untuk menjadi Indonesia yang lebih sehat. Oke. Terima kasih Mbak Mona. Ini sangat inspiratif ya, Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh mitra-mitra di luar, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Mari kita bersama berantas TBC. Mudah-mudahan tahun 2030 Indonesia semakin sehat. Jadi ini saja dari kami di podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di hari ini. Sebelum saya tutup, kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan nikmat dan kebahagiaan untuk kita di bulan Ramadan ini. Rumah Sakit Aisyah Muntilan, Islami berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.